Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kabar baik selalu menyertai untuk kalian semua. Bapak ucapkan selamat, kalian telah diterima sebagai siswa baru di SMP Negeri 3 Kawalan. Sebelum pada materi pengenalan lingkungan sekolah, Bapak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama Hartono, mengajar IPA di kelas 9. Nah, pada hari yang kedua masa pengenalan lingkungan sekolah ini, Bapak akan memberikan materi tentang motivasi belajar masa COVID-19. Sebelumnya, Bapak akan bertanya, ayo siapa yang sudah mempunyai HP Android? Nah, pada kesempatan ini, kalian akan belajar secara daring melalui media HP Android. Maka bagi kalian yang belum mempunyai HP Android, dapat bergabung dengan teman-teman yang sudah mempunyai HP Android. Sehingga kita semua dapat mengikuti pembelajaran ini secara bersama-sama. Baiklah anak-anakku, kita mulai pada materi motivasi belajar di masa COVID-19. Maka Bapak menyebutnya strategi belajar masa COVID-19. Kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 3 Kawalan menggunakan sistem daring dan luring. Maka bagi peserta didik yang belum mempunyai HP Android, maka pembelajaran akan dilaksanakan secara luring. Untuk aplikasi yang digunakan yaitu satu Google Classroom, yang kedua grup WhatsApp, yang ketiga melalui tayangan video melalui YouTube. Nah, bagaimana strategi belajarnya? Mari kita ikuti tayangan berikut. Yang pertama, kita menetapkan manajemen waktu. Nah, adik-adik, kalian harus bisa mengatur waktu belajar dan mengikuti informasi yang disampaikan oleh wali kelas. Seterusnya, kalian harus dengan fokus mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, mengatur jadwal belajar di rumah. Dan yang keempat, membiasakan diri untuk belajar dan mengerjakan tugas di awal waktu. Nah, strategi yang selanjutnya, apa yang harus dipersiapkan? Nah, maka anak-anak kalian mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk pembelajaran jarak jauh atau daring. Yang pertama, siapkan jaringan internetnya. Yang kedua, pilih aplikasi yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Misalnya melalui Google Classroom, grup WhatsApp, ataupun YouTube. Sehingga kalian dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik dan tentunya HP-nya harus mempunyai kuota. Strategi yang selanjutnya, belajar dengan serius. Nah, kalian harus fokus ketika
melakukan pembelajaran secara daring atau online. Dan selama melakukan pembelajaran internet, biasanya banyak sekali hal-hal yang mengganggu proses pembelajaran. Misalnya, kadang-kadang muncul video ya, ketika kalian sedang belajar secara daring atau online. Yang kedua, mengakses media sosial. Misalnya ada SMS, ada WA, ada Twitter yang masuk. Nah, itu akan menjadi hal-hal yang mengganggu dalam proses pembelajaran. Atau muncul, ya, biasanya ada notifikasi. Sehingga kalian ingin membaca konten-konten berita, nah itu hindarkan. Strategi yang selanjutnya, kalian harus selalu menjaga komunikasi dengan guru, dengan wali kelas, dan teman sekelas. Nah, maka biasanya wali kelas itu akan membuat grup khusus. Nah, nanti wali kelas akan memberikan informasi kepada kalian sehingga terbentuk grup-grup khusus atau grup-grup diskusi. Itu bisa digunakan untuk berkomunikasi secara baik dengan wali kelas maupun dengan teman sekelas. Dan jika merasa belum yakin dengan tugas yang kerjakan, maka kalian dapat menghubungi pada guru yang bersangkutan. Selanjutnya, cara belajar efektif menurut psikologi. Nah, yang pertama, belajar itu merupakan suatu kebutuhan, bukan keterpaksaan. Nah, rasa kebutuhan untuk belajar akan membuat kita lebih bersungguh-sungguh dalam belajar. Maka kesungguhan ini akan membuat kita tidak hanya belajar di saat sedang mood kita, ya, atau keinginan kita, melainkan juga belajar di setiap waktu tanpa terasa berat. Dan dengan demikian, ilmu yang kita pelajari akan menjadi mudah untuk diingat oleh kita. Yang kedua, belajar dimanapun yang kita suka. Nah, artinya kalian dapat memilih tempat belajar yang disukai. Tentu hal ini akan membuat kita belajar menjadi lebih nyaman. Nah, dengan tempat yang nyaman, maka akan membantu kita untuk belajar yang lebih baik, menyenangkan, dan efektif. Nah, strategi yang selanjutnya, belajar dimanapun yang kita suka. Memilih tempat belajar akan membuat kita belajar lebih senang dan merasa nyaman untuk belajar. Strategi yang selanjutnya, cicil pelajaran sedikit demi sedikit. Nah, jangan belajar terlalu banyak pelajaran dalam satu waktu. Nah, nanti akan diberikan jadwal pelajaran, ya, minimal pada satu hari itu 2 atau 3 mata pelajaran. Dan kalian sebagai peserta didik mencicil pelajaran sedikit demi sedikit. Sehingga jangan belajar dengan menggunakan sistem kebut semalam. Nah, ini hanya akan menimbulkan tekanan
secara psikologis, sehingga ilmu pun yang akan kita serap dengan baik menjadi sulit. Karena kalian itu mempunyai beban begitu banyak yang harus kita hafalkan. Strategi yang selanjutnya, bagi waktu belajar. Nah, kalian harus mempunyai jadwal belajar dan mempunyai target. Nah, sehingga kita mempunyai tujuan untuk menguasai pelajaran tersebut. Dengan adanya jadwal dan membagi waktu belajar, maka kegiatan belajar kalian akan menjadi lebih terstruktur, tapi sesuai dengan ekspektasi Anda di awal. Yang selanjutnya, cari cara yang membantu konsentrasi. Nah, anak-anakku, mungkin cara belajar setiap orang itu berbeda-beda. Mungkin ada yang bisa fokus belajar dengan cara memutar musik. Nah, itu tidak ada salahnya kalau memang dirasakan dengan memutar musik atau mendengarkan musik itu menjadi lebih fokus dalam belajarnya. Dan biasanya dengan memutar musik, otak kita akan menjadi lebih rileks, lebih tenang, apalagi apabila kita sedang mengerjakan soal-soal atau tes mata pelajaran tersebut. Strategi yang selanjutnya, jangan malu untuk bertanya. Nah, rata-rata ya, kebanyakan dari siswa itu merasa segan, merasa malu untuk bertanya. Maka pada kesempatan ini, apabila kalian merasa mengalami kebuntuan, merasa kurang paham dengan apa yang disampaikan, maka kalian boleh bertanya, ya, nanti melalui WA ke guru yang bersangkutan, ya, sehingga ada komunikasi antara guru dengan siswa. Selanjutnya, kalian harus terus mencoba. Nah, walaupun misalnya pernah mengalami kegagalan, misal kita mengerjakan tes atau ulangan atau tugas, nah hasilnya kurang memuaskan, nah, maka kegagalan itu merupakan bagian dari pembelajaran. Dan jika kalian mengalami kegagalan, dicoba kembali dengan menggunakan cara kerja yang lain, sehingga kalian akan berhasil melakukan apa yang kalian inginkan. Jadi jangan gagal satu kali terus menjadi frustasi, tapi kita harus mencoba sehingga kita dapat mencapai hasil yang lebih baik. Strategi yang selanjutnya, sukai mata pelajaran. Ini yang merasa sulit, ya. Sama Bapak juga dulu pernah menjadi siswa. Kadang-kadang ada mata pelajaran tertentu yang tidak kita sukai. Ya. Kalau mata pelajarannya sudah tidak senang, ya, kita akan memperoleh hasil yang kurang memuaskan. Nah, maka cara yang pertama, sukai dulu mata pelajarannya. Sukai dulu
gurunya. Nah, dengan demikian, maka kita akan lebih bersemangat untuk menerima dan menyerap ilmu yang diberikan. Walaupun kebanyakan para siswa itu biasanya kurang senang dengan mata pelajaran-pelajaran yang eksak seperti matematika, IPA, dan sebagainya. Strategi yang selanjutnya, manfaatkan fasilitas yang tersedia. Nah, zaman sekarang fasilitas belajar itu sangat banyak sekali, tidak hanya buku pelajaran ataupun buku kumpulan soal di sekolah. Kalian dapat belajar melalui internet, melalui video, televisi yang menyediakan tayangan-tayangan edukatif. Sekarang banyak sumber belajar yang ada di sekitar kita yang dapat kita manfaatkan. Dan strategi yang selanjutnya, setiap kita belajar, maka di akhir pembelajaran kita membuat suatu kesimpulan. Nah, kita belajar mencoba apa yang dijelaskan oleh guru tersebut, maka kita buatkan kesimpulan. Nah, dengan adanya kesimpulan tersebut, maka kita dapat membaca kesimpulan ini berulang-ulang sehingga membuat ilmu yang diberikan atau pelajaran yang diberikan oleh guru yang bersangkutan akan mudah tertanam pada otak kita. Strategi yang selanjutnya, kalian mencoba latihan soal. Nah, biasanya kadang-kadang merasa ada rasa takut ya, dalam mengerjakan soal atau tes. Nah, padahal latihan soal atau tersebut akan membantu kita untuk mengukur sejauh mana pemahaman kita terhadap materi tersebut. Dengan demikian, kalian bisa menilai bagian mana yang perlu ditingkatkan dan bagian mana materi yang telah dikuasai. Jadi jangan takut kita berlatih soal-soal. Strategi yang selanjutnya, kita jangan lupa berdoa. Ya, kita berdoa berusaha, maka kita diakhiri dengan doa. Memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari dapat kita serap dan hasilnya dapat bermanfaat bagi kita. Terima kasih, selamat belajar dengan niat yang tulus, ikhlas, kita yakin dapat belajar walaupun di masa COVID-19. Salam Netika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.